selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari materi bab 5 dengan judul Gereja yang Bergumul di Dunia. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beraktivitas kembali di pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang kami percaya hanya berasal daripada-Mu. Tuhan berkati kami pagi hari ini, kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Tuhan tolong karuniakan roh hikmat, budi pekerti, kecerdasan, kemampuan untuk memahami materi hari ini, sehingga semuanya dapat kami pakai dan implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Apa kabar hari ini? Bagaimana hari ini? Luar biasa? Ya, puji nama Tuhan. Ya, baik. Peserta didik sesuai dengan KD yang sudah Mem sampaikan pada minggu lalu. Hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran selama proses pembelajaran dari awal ini sehingga nanti diskusi. Kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kedua, siswa dapat menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya. Ketiga, menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. Keempat, menyebutkan hal-hal apa yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini. Model pembelajaran yang hendak kita lakukan pada hari ini adalah discovery learning. Nah, pembagian kelompok belajar, kita ikuti saja kelompok belajar yang lalu ya, agar supaya kalian tetap sudah menyesuaikan, sudah dapat menyesuaikan, tidak ada lagi suasana baru, jadi kalian sudah enak kerjasamanya, ya. Boleh ini? Ya, oke, baik. Bahan Alkitab hari ini adalah pada Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31. Dan Filipi 3 ayat 17 sampai 21, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Untuk literasi membaca hari ini silakan buka Alkitabnya. Ya, kita akan baca pada 1 Petrus 2 ayat 11. Sudah dapat? 1 Petrus 2 ayat 11. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1 2 3. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, oke, ini buku paketnya Mem masih yang di print, jadi agak berat ya, jadi tidak diangkat. Nah, sekarang Mem mau tanya, apa kewarganegaraan kalian? Ya, apa kewarganegaraan kalian? Ya, tentu warga negara Indonesia ya. Lalu apa artinya kalian sebagai warga negara Indonesia? Apa artinya? Ya, oke, berarti kita harus bertanggung jawab terhadap aturan-aturan dalam negara Indonesia. Ya, seperti apa contohnya? Membayar pajak, oke. Ya, mendukung pemerintahan. Iya, benar. Nah, sekarang peserta didik, apa kalian menyadari selain menjadi warga negara Indonesia, ya, apakah kalian menyadari bahwa kalian juga termasuk warga negara yang lain? Ya. Siapa tahu ada yang warga negara Cina, warga negara Korea, ya. Apa coba? Ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ternyata selain sebagai warga negara Indonesia, kita punya kewarganegaraan yang lain. Ada yang bisa jawab? Nah, hal ini terjadi adalah karena saya, Mem, kalian peserta didik sudah dibaptis, sudah menjadi milik Kristus, berarti kalian menjadi warga negara kerajaan surga, ya, warga negara kerajaan Allah, sudah menjadi milik Kristus, dan kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di
dalam Alkitab. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan agar menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, oke. Silakan buka buku paket ya, halaman 50 ya, halaman 50 tentang kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Jadi, hal ini yang akan kalian baca bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Kalian akan baca, kemudian kalian akan diskusikan sebentar. Jadi, hari ini atau untuk pertemuan kali ini memang belum ada penayangan video ya. Jadi, silakan kalian membaca, atau boleh juga ada yang mau ke perpustakaan untuk mencari referensi lain, boleh. Kalau ada yang bawa handphone hari ini, silakan di searching di Google juga boleh untuk mencari referensi lain untuk menambah wawasan kalian, untuk mendiskusikan ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan surga ya, warga kerajaan surga. Selain kita dituntut untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, di satu pihak kita juga harus bisa dan tidak melupakan tanggung jawab kita terhadap sesama ya. Jadi jangan hanya kita taat kepada aturan-aturan pemerintah di dunia, tetapi kita melupakan tanggung jawab atau aturan-aturan sebagai warga kerajaan surga. Negara maupun gereja di mana saja tidak dapat dianggap sebagai kerajaan Allah, karena semuanya itu tetap merupakan lembaga manusia. Jadi warga kerajaan surga ini tidak bisa kita katakan tempatnya, atau gereja kita katakan sebagai warga kerajaan surga, karena pada dasarnya gereja tersebut juga di dalamnya terbentuk oleh orang-orang yang berdosa. Jadi sangat jelas bahwa kerajaan surga itu bukan sebagai suatu tempat, tetapi kerajaan surga adalah di mana sekelompok orang yang menyerahkan diri kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Nah, hal ini menjadi semakin jelas ketika kita coba membaca dalam Matius 7 ayat 21 ya, yang memuat kata-kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat dikatakan warga kerajaan surga apabila ia melakukan kehendak Bapa di surga ya. Jadi bisa saja warga gereja itu mereka tidak dikatakan sebagai warga kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka belum melakukan hal-hal yang dikehendaki Bapa di surga. Mungkin mereka warga gereja, tetapi kenyataannya dalam kehidupan setiap hari mereka saling iri, mereka saling menfitnah ya, mereka saling menjatuhkan satu sama lain ya, mereka saling menyakiti hati ya, adanya kebencian, dendam ya. Jadi itu semua berarti mereka belum bisa dikatakan sebagai warga kerajaan surga ya. Oke, sekarang kalian bersama dengan teman-teman kelompok silakan mengidentifikasi mengenai kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Silakan kalian mencari pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya dari materi yang kalian baca sebentar di halaman 50 dengan beberapa uraian yang tadi sudah Mem sampaikan. Kalian silakan mengidentifikasi, mencari pertanyaan-pertanyaan, kemudian silakan kalian jawab. Nanti kita akan bertukar informasi dengan teman-teman yang lain ya. Banyak pertanyaan yang bisa kalian timbulkan ya dari materi yang akan kalian baca. Misalnya, bagaimana sih ciri-ciri warga kerajaan surga? Nah, atau bagaimana yang sebagai remaja Kristen harus kita lakukan sebagai warga kerajaan surga? Atau mungkin muncul pertanyaan, di mana sih alamat kerajaan surga? Ya, siapa tahu ada yang bertanya seperti itu, tapi itu tidak masuk kategori, tidak masuk dalam penilaian kalau ada yang bertanya seperti itu. Karena tadi di awal Mem sudah sampaikan ya, yang bagaimana sebenarnya disebut kerajaan surga. Ya, bisa dipahami sampai sekarang? Ya, oke, baik. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kalian timbulkan. Ya, oke. Sudah selesai diskusi. Silakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi nanti kita saling bertukar informasi ya. Jadi Mem akan terus mendampingi dan membimbing kalian selama proses presentasi seperti tadi ya, selama diskusi akan membimbing ya. Oke, silakan siapa dari kelompok mana yang duluan? Ya, oke, disilakan. Nah, terima kasih.
dalam diskusi hari ini. Dan kesimpulan dari diskusi hari ini ya, bisa kita lihat pada perumpamaan anak yang hilang ya. Pada perumpamaan anak yang hilang, anak pertama itu dia menyatakan bersedia untuk membantu ayahnya bekerja di ladang, tetapi kenyataannya dia tidak melakukan. Nah, anak yang bungsu atau anak kedua, dia awalnya berkata dia tidak ingin membantu ayahnya bekerja di ladang, tetapi setelah dia menyesali perbuatannya, dia melakukan hal tersebut. Jadi pertama awalnya dia tidak mau melakukan, tetapi kemudian kenyataannya ternyata dia melakukan hal tersebut. Nah, peserta didik, anak sulung seringkali diartikan sebagai orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Nah, mereka mengaku saya mau melaksanakan kehendak Bapa di surga. Tetapi ternyata kenyataannya mereka tidak lakukan. Nah, anak bungsu atau anak kedua ya adalah orang-orang bukan Yahudi yang awalnya mereka menolak ya, mereka menolak untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Namun kemudian akhirnya mereka menyesal, mereka bertobat dan mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Dari kesimpulan ini jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sekedar berkata ya kepada Tuhan. Jadi katakan, oh iya, saya mengaku dan percaya saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata dalam kehidupan setiap hari tidak dilakukan, ya itu. Jadi kalau kita seperti itu, kita berarti bukan warga kerajaan surga karena kita tidak melakukan apa yang menjadi aturan-aturan kehendak Bapa di surga. Apa yang menyenangkan hati Bapa di surga tidak kita lakukan. Seperti contohnya ulangan, ya. Mem sudah beritahukan bahwa ketika ulangan tidak boleh menyontek. Iya Bu, ya Mem, kami tidak akan menyontek. Tapi ternyata ketika proses ulangan ada yang menyontek. Nah, itu sama, ya, seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, ya. Jadi marilah kita dalam kehidupan setiap hari kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ciri-ciri warga kerajaan surga adalah mereka yang mau melakukan kehendak Bapa di surga, senantiasa mengakui setiap kesalahan, bertobat dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Ya, ada yang belum jelas sampai di sini bisa dipahami materi kita bab 5? Iya, kalau sudah jelas, baik, peserta didik yang diberkati Tuhan. Sekali lagi jangan lupa kalian mencatat setiap poin-poin penting dari proses pembelajaran kita dari awal ya. Setiap yang penting selama diskusi juga proses berlangsung, kalian catat poin-poin penting yang dari pertanyaan-pertanyaan teman, dari pertanyaan kelompok, silakan dicatat. Kemudian yang sudah menjelaskan tadi juga silakan kalian catat. Kemudian silakan buka buku paket halaman 54 dan 55, kegiatan 3 itu kalian kerjakan sebagai PR ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan berikan penghargaan kepada kelompok yang kinerja dan kerjasamanya baik selama proses diskusi tadi yang sudah menilai. Jadi kelompok yang berhak mendapatkan gift atau penghargaan untuk hari ini adalah kelompok 2. Iya, oke, selamat ya. Jadi nanti kelompok-kelompok yang lain harus lebih semangat diskusinya ya, harus lebih semangat kerjasamanya supaya bisa kalian seperti kelompok 2 yang berhasil mendapat penghargaan pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Memang akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami sehingga kami dapat terus mengimplementasikan apa yang sudah kami pelajari hari ini dalam kehidupan kami setiap hari sebagai warga kerajaan surga. Dimanapun kami berada, kami dapat melakukan ciri-ciri warga kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.